Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik, terima kasih Bu Elis. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa bertemu secara langsung. Seperti yang telah saya sampaikan Bu, kita akan melaksanakan supervisi akademik ke kelas. Supervisi ini juga merupakan proses pengembangan, memberdayakan proses pengembangan diri ya Bu ya, yang bisa meningkatkan performa belajar. Jadi tahapan observasi ini terdiri dari 3 tahapan Bu, mulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk percakapan kita kali ini termasuk ke dalam praobservasi. Menurut Bu Elis, percakapan kita hari ini apa nih yang diharapkan? Tentunya yang saya harapkan untuk lebih siap nantinya ketika proses supervisinya. Oh iya Bu. Di Bu Elis berharap nantinya lebih siap, kemudian lebih melengkapi lagi mungkin ya tahapan yang nantinya masih dirasa kurang, sehingga nanti ketika supervisi berlangsung menjadi lebih siap. Kira-kira kapan nih Ibu ada waktu untuk melaksanakan supervisi kelas Bu? Ya siap, mungkin minggu depan pada hari Selasa Bu, kebetulan saya ada jadwal mengajar. Oh iya ya Bu ya. Bu Elis hari Selasa depan ya Bu ya, siap untuk supervisi. Ibu mengajar di kelas 12 dan kelas 11 ya Bu ya? Iya betul Ibu. Kalau begitu Ibu nanti mengajar di kelas 11 mungkin ya Bu ya? Karena Iya di kelas 11, karena kelas 12 sudah tidak ada pembelajaran. Iya. Maaf Bu, kalau boleh tahu materinya nanti Ibu akan menyampaikan apa nih Bu? Nanti materi yang akan saya ajarkan di kelas 11 itu tentang desain gambar bitmap dan vektor. Jadi nanti saya observasi ke kelas Bu Elis, kelas 11, dan Ibu mengajarkan desain gambar, bitmap, dan vektor. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Bolehkah saya tahu Bu, tujuan pembelajaran Ibu nanti apa Bu? Tujuan pembelajaran nanti supaya siswa bisa menghasilkan suatu karya desain Bu. Tentunya juga akan mengolah kreativitasnya Bu nantinya. Oh, tujuan pembelajarannya tadi sudah bagus ya Bu ya, mengasah kreativitas peserta didik ya Bu ya, dalam membuat desain, baik itu desain berupa buku dan lain sebagainya. Tentunya Bu nanti untuk pembelajaran pasti Ibu memerlukan persiapan segala halnya ya Bu ya. Nah kira-kira kalau boleh saya tahu Bu, persiapan apa saja nanti yang Ibu lakukan Bu? Persiapannya nanti mungkin saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dan bahan ajar serta media untuk pembelajaran Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu ya tadi persiapannya. Kemudian saya mau tahu nih Bu, tadi Ibu fokus ke materinya adalah membuat kreativitas desain ya Bu ya, desain gambar bitmap nih Bu. Apa nih Bu alasan Ibu fokusnya terhadap materi itu Bu? Saya fokus ke materi tersebut ya karena memang untuk desain ini bukan hal yang mudah ya Bu, ini cukup sulit. Makanya di sini betul-betul harus mengasah kreativitas siswa Bu. Betul Bu, saya paham Bu. Tadi Ibu menjelaskan bahwa memang kreativitas itu perlu diasah ya Bu ya, apalagi di tengah-tengah peserta didik yang notabene-nya beraneka ragam ya Bu. Strategi Ibu nanti pembelajarannya seperti apa nih Bu? Nanti strateginya karena siswa kemampuannya itu beragam Bu, dan jadi nggak sama. Ada mungkin yang lebih cepat memahami, ada yang kurang memahami. Maka dari itu nanti akan dilaksanakan praktik Bu untuk siswa. Dan praktiknya itu nanti akan disesuaikan sama LKPD siswa Bu. Oh bagus sekali Bu. Tadi Ibu sudah mempersiapkan. Nah kalau dalam pembelajaran itu namanya diferensiasi ya Bu ya. Jadi Ibu sudah tepat langkahnya. Tadi dipetakan dulu peserta didik sesuai dengan aspek kognitif peserta didik. Kemudian nanti apakah dalam pelaksanaannya Ibu akan memberikan bantuan Ibu? Seperti apa sih Bu bantuannya? Mungkin nanti siswa akan dikelompokkan Bu sesuai dengan LKPD peserta didiknya masing-masing Bu. Dan saya akan memberikan arahan serta memantau peserta didik Bu. Iya. Jadi nanti peserta didik terus dipantau ya Bu ya saat pelaksanaan praktiknya.
Iya, bagus sekali Ibu. Saya sependapat, sudah sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu. Lantas kalau boleh saya tahu Bu, apakah ada persiapan yang dirasa masih kurang oleh Ibu? Mungkin ya nanti persiapannya ya tetap akan lebih memantau Bu dan mengarahkan siswa pada proses pembelajaran nantinya Bu. Berarti di proses ya Bu Ya, ya, di proses, persiapannya ya, nanti lebih persiapannya. dimatangkan. Kapan Ibu bisa dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu. Iya, baik ya Bu ya, bagus Bu, terima kasih. Ibu nanti apakah akan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi Ibu, apakah Ibu nanti akan memerlukan bantuan Bu? Iya Bu, pasti saya akan memerlukan bantuan Bu. Nanti mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan kerja saya Bu untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Oh, iya. Baik, tadi secara kesimpulannya Ibu tetap berkolaborasi ya Bu ya dengan teman sejawat dan dari staf yang ada di lab komputernya ya Bu. Apakah ada strategi khusus nih dari Ibu untuk mencapai sehingga dapat menunjang kompetensi Ibu dalam proses tersebut Bu? Mungkin Bu untuk memotivasi siswa dalam belajar juga nanti media pembelajarannya juga akan dikembangkan untuk menarik minat peserta didiknya. Iya bagus Bu. Sependapat saya Bu, karena memang media pembelajaran ini adalah salah satu strategi untuk di kelas ya Bu, penyampaian pembelajarannya. Lantas selanjutnya komitmen Ibu supaya tetap terus konsisten dengan pengembangan yang Ibu lakukan seperti apa nih Bu? Tentunya saya akan terus belajar untuk mengembangkan kemampuan saya juga Bu, dan senantiasa juga akan berkolaborasi dengan rekan kerja saya. Bagus Ibu, berarti pengembangan Ibu tadi sudah punya komitmen sehingga rencananya bisa berjalan mulus ya Bu ya. Mudah-mudahan pembelajarannya memenuhi target Bu, sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Semoga nanti pada pelaksanaannya lancar ya Bu ya. Setelah itu kita akan bertemu di kelas seperti tadi yang sudah direncanakan. Kemudian apakah masih ada yang ingin disampaikan Bu? Sekiranya sudah cukup Bu, mungkin nanti jika ada kendala saya akan komunikasi lagi dengan Ibu. Insya Allah Ibu, kita berkolaborasi ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan observasi nanti Ibu. Terima kasih. Saya pamit Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Masih. KPU? Is the best. KPU? Is the best. KPU? Mantap. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran desain grafis percetakan ya. Kita akan belajar mengenai KIHD desain berbasis bitmap dan vektor. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama memahami fungsi fitur pada aplikasi pengolah bitmap dan vektor. Terus yang kedua mengevaluasi gambar dan teks berbasis bitmap dan vektor, lalu menggunakan fitur dalam aplikasi pengolah bitmap dan vektor. Dan terakhir kita akan memproduksi sebuah karya dari bitmap dan vektor. Oke, karena kita akan belajar materi desain berbasis vektor dan bitmap ini. Nah, di sini yang pertama pengertian desain grafis. Apa kalian tahu pengertian dari desain grafis? Apa? Jawab Bu, Ya. desain grafis merupakan seni visual yang beberapa terdiri dari ilustrasi, tipografi, dan garis. Oke, betul ya. Desain grafis itu intinya memang salah satu bentuk seni ya, seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan pada seorang desainer untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi. Kita bisa bikin poster atau bisa bikin banner, spanduk dari hasil karya desain grafis ya. Harus tahu apa itu desain bitmap. Ayo, ada yang tahu? Boleh silakan. Menurut saya, bitmap merupakan grafik yang terdiri dari beberapa pixel-pixel. Oke, betul ya. Nah, itu bitmap itu gambar yang tersusun ya.
resolusi ya. Jadi file gambar dengan resolusi lebih jernih maka memiliki ukuran yang lebih jauh, lebih besar ya ukurannya. Nah, ada yang tahu nggak vektor itu apa? Izin jawab Bu. Boleh. Menurut saya gambar vektor terdiri dari garis dan kurva. Oke, betul ya. Jadi gambar vektor ini gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva, itu disebut vektor. Apakah sudah bisa dipahami materi gambar bitmap dan vektor? Ya, sudah. Oke. Maka kita akan mulai untuk mempraktikkan membuat hasil karya sebuah poster yang terdiri dari unsur gambar bitmap dan vektor ini ya. Nah, ini kita akan kelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Kita akan bikin poster menjadi 4 kelompok. Nah, ini contoh dari desain bitmap dan vektor. Salah satu contoh poster tentang bahaya pernikahan ini. Nah, ini kalian nanti bikin poster seperti contoh di depan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing ya. Boleh melihat referensi dari media internet, tapi kreativitas kalian tetap harus lebih dikembangkan lagi ya. Oke, kita mulai. Coba berkelompok, duduknya berkelompok. Terakhir. Iya nanya. Kan seorang masuk ke ini nanti kertas. Tinggal masuk ke karena hasil proyek pembuatan posternya sudah selesai, sekarang kita presentasikan hasil karya kalian ke depan masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama, yang presentasi itu dari kelompok siswa SMK Peduli Bahaya Narkoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMK Peduli Bahaya Narkoba akan mempresentasikan apa yang kita buat. Sekian presentasi dari kami. Komentar saya kan di tes sebentar gelap, sedangkan backgroundnya juga gelap. Saran saya backgroundnya gelap, tes sebentarnya harus yang cerah. Baik, terima kasih untuk tes sama. Kita akan memperbaikinya lagi. Terima kasih. Nah, refleksi kali ini bagaimana tentang pelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Cukup menyenangkan karena saya bisa mengembangkan kreativitas saya. Juga ini pengalaman pertama saya presentasi di depan kelas sambil membawa poster. Iya. Nah, karena sekarang sudah di penghujung akhir pembelajaran ya, maka Ibu mau menanyakan kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini? Oke, boleh. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita belajar menggabungkan 3 elemen seperti vektor, bitmap, dan tipografi atau teks menjadi sebuah poster. Dan lebih seru ketika mendesain secara langsung karena bisa lebih memahami satu persatu materi yang dijelaskan. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Materi kali ini bermanfaat untuk kalian nantinya supaya bisa diterapkan di sehari-hari ya. Mohon maaf jika memang ada sedikit kekurangan pada pembelajaran hari ini. Sekarang kalian boleh meninggalkan lab komputer ini, tetapi sebelumnya rapikan dulu alat-alatnya seperti komputer dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Elis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tahapan ketiga. Ini merupakan tahapan pasca observasi ya, Bu Elis. Sebelumnya kita pernah melaksanakan tahapan praobservasi, kemudian observasi di kelas, dan kali ini sampai pada tahapan pasca observasi. Baik Bu Elis, waktu observasi dulu kita di kelas 11 ya Bu ya, dengan mata pelajaran desain grafis percetakan. Kira-kira Bu, apa sih yang diharapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Iya, yang saya harapkan dari percakapan kali ini, dari melihat dari proses pembelajaran kemarin, mungkin apa yang sudah benar, apa yang harus diperbaiki, dan mungkin hari ini saya mau tahu misalkan bagaimana cara untuk memperbaikinya gitu Bu. Baik Bu, jadi harapan Ibu dari percakapan kita kali ini kita sharing ya Bu ya, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Apa yang telah dilaksanakan kemarin, apa yang sudah baik, kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu kan ya Bu Elis. Kemudian Ibu bagaimana nih perasaannya kemarin setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas Bu, setelah pelaksanaan observasi? Alhamdulillah ya Bu, saya senang dan cukup lega juga. Jadi saya bisa tahu proses pembelajaran kemarin kurangnya seperti apa, dan untuk kedepannya saya bisa lebih menyiapkan lagi perencanaannya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, Betul. lalu media dan evaluasi setelah pembelajarannya. Iya, jadi Bu Elis merasa lega ya Bu ya setelah pelaksanaan evaluasi kemarin, karena memang saya lihat proses Ibu kemarin lancar ya Bu ya, peserta didiknya juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Berkaitan dengan praobservasi nih Bu ya, di observasi itu, praobservasi itu kan ada perencanaan perbaikan nih Bu ya, apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah Ibu, kemarin waktu proses pembelajarannya kebetulan saya menggunakan aplikasi CorelDRAW ya Bu ya, dan anak-anak juga bisa mengikuti menggunakan aplikasi CorelDRAW tersebut. Itu. Kemudian dilihat dari tujuan pembelajarannya bagaimana Bu kalau dilihat dari tujuannya? Alhamdulillah kalau lihat dari tujuan pembelajarannya, kemarin anak-anak sudah bisa membedakan gambar vektor dan bitmap itu seperti apa, sudah bisa mendesain sebuah hasil karya bitmap dan vektor itu menjadi hasil karya, contohnya kemarin poster ya Bu ya. Betul. Ternyata memang tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai ya Bu ya. Kemarin memang waktu observasi itu prosesnya terlihat sekali ya Bu ya, anak peserta didik secara berkelompok mendesain ya Bu ya. Bagus Bu. Kemudian berkaitan dengan praktik pembelajaran nih Bu ya, yang dilakukan oleh Bu Elis, hal yang baiknya apa saja nih Bu? Iya, kemarin hal yang baiknya di proses pembelajaran khususnya kejuruan desain grafis ya Bu ya, alhamdulillah Ya. itu mempermudah untuk anak mendesain sebuah hasil karya. Karena desain grafis itu sebenarnya banyak sekali aplikasi atau media untuk membuat sebuah desain, bahkan tidak hanya di komputer ya Bu ya, di handphone pun banyak sekali aplikasi. Tapi kemarin saya belajar untuk mengajarkan dulu ke anak-anak aplikasi CorelDRAW di komputer gitu Bu. Jadi untuk mempermudah anak-anak mendesain desain grafis tersebut. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi sudah bagus pembelajarannya, Ibu memang sudah menggunakan aplikasi ya Bu ya, yang mendukung pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam tadi melaksanakan praktik baiknya ya Bu. Untuk selanjutnya nih Bu, pembelajaran yang menurut Ibu masih kurang maksimal, yang masih perlu peningkatan, ini apa Bu? Mungkin yang kurang dari proses pembelajaran tersebut kemarin Bu, karena kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak Iya, ya. iya. Tidak semua siswa bisa langsung memahami atau cepat tanggap dalam proses membuat sebuah desain Ibu, ada yang mungkin masih kurang. Maka untuk itu saya membimbing secara khusus ke anak tersebut gitu Bu. Iya, setuju ya Bu ya, bahwa memang kebutuhan peserta didik itu berbeda ya Bu ya, sehingga kita perlu tadi perlakuan khusus kalau menurut Ibu. Jadi nanti mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Untuk pengembangan berikutnya Bu, rencana Ibu dalam meningkatkan pengembangan Ibu berikutnya apa nih Bu? Iya Bu, karena kan IT multimedia itu termasuk jurusan IT ya Bu, karena Betul. IT semakin kesini itu semakin pesat, semakin Iya. berkembang. Makanya saya juga sebagai fasilitator harus lebih meningkatkan kemampuan atau wawasan saya Bu dalam hal tersebut. Harus bisa mengimbangi dengan dunia di industri yang tentang desain grafis itu seperti apa gitu Bu. Jadi saya bisa menambah wawasan bisa melalui buku panduan, atau misalkan
sekarang banyak sekali media internet, Bu. Betul sekali Ibu. Rencana yang Ibu susun itu sudah baik Bu. Mudah-mudahan dapat memperbaiki cara belajar Ibu ke depannya. Tadi ada belajar mandiri ya Bu ya, mungkin nanti bisa memaksimalkan platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Kemudian nanti Ibu bisa berbagi praktik baik juga dengan rekan lainnya ya Bu. Kemudian apa rencana Ibu kemudian Bu untuk pelaksanaannya Bu? Kapan nih Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Secepatnya. Kalau boleh tahu Bu, targetnya untuk berapa lama ini Bu? Mungkin 2 atau 3 bulan lagi karena akan menghadapi tahun ajaran baru ya Bu ya. Oh iya betul ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kalau boleh saya tahu siapa yang nantinya akan Ibu libatkan untuk membantu komitmen Ibu berkaitan dengan rencana yang tadi Ibu sampaikan berkaitan dengan kompetensi Ibu. Ya Bu, tentunya saya juga butuh support ya Bu ya, terutama dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, juga dari rekan-rekan staf yang lainnya, sama Ibu juga. Insya Allah Ibu. Berarti intinya kita berkolaborasi ya Bu ya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan semoga nantinya pembelajaran kita lebih berkualitas. Nah baik Bu, sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Cukup Ibu. Iya. Terima kasih Ibu telah melaksanakan semua tahapan mulai dari praobservasi, observasi sampai saat ini pasca observasi. Terima kasih Ibu. Semoga nanti menjadi perubahan yang baik untuk kedepannya. Terima kasih, semoga bermanfaat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.